Ini apa adanya cerita gue gak lebih-lebihin, gue gak kurang-kurangin. Kalau misalkan ada salah-salah kata atau gimana gue minta maaf. Jadi inilah Zirda apa adanya. Iya, gitu. Kita. Red Label, Insider, Pulveris. Sebenarnya masuknya ke cowok. Mungkin nanti lu mau next bakal mengundang cowoknya nanti cerita apa gimana gitu. Okay. Pada hari itu SMA 6 si Gor lagi bikin tataran di Interkon. Lu bayangin sekolahnya di Gorasik, tatarannya di Interkon. Okay. Mungkin wilayah ya kan wilayah gue gitu. Nih sepakat nggak nih buat laki-laki yang Sumpah, nonton? itu. Jadi cewek tongkrongan tuh dijaga. bukan dirusak. Dijaga gitu ya. Itu gue disayang bukan digoyang. Bener. Ya kan? Gue school futsal, gue school modern dance. Tuh. Gue sampai ke school bahasa Prancis. Tuh gue jadi ketua di situ. Wih, salut banget. Iya dia aliansi nih, jadi setiap ribut apa-apa ya gabung gitu kan. Sebelumnya juga sempet tau sama Artileri. Sempet sama Artileri 2016, sempet. Cuma akhirnya nggak gabung. Akhirnya RIP tuh. RIP jadi gua nongkrong di tongkrongannya. RIP mana aja tadi? Red Label, Insider, Pulveris. RIP singkat. Iya, Red Label itu kan apa? 13 ya kalau nggak salah ya. Yang di sana. Iya nongkrong bareng. Cuma kalau sama Red Label gue kurang, angkatan gue kurang menurut gue ya kalau yang ceweknya. Karena gue juga kan kalau nongkrong ikut nongkrong, lebih ke Pulveris. Jadi nongkrong 63. Kan 63. Pulveris nongkrongnya di Taman Alpha Indah kan di TAI, di belakang TAI. TAI. Taman Alpha Indah. Nongkrong bareng di situ. Taman Alpha Indah. TAI. Taman Alpha Indah gitu. Oke. Nongkrong bareng di situ kalau pulang sekolah apa gimana. Tadi gue masih penasaran sama RIP itu Zirda, yang Red Label, Insider, Pulveris. Itu yang Zirda tahu, kenapa bisa bergabung? Dari yang Zirda tahu aja. Mungkin karena relasi ya temen, mungkin dulu nih, mungkin ya setahu gue kayak contoh si A nih sekolah di 85, terus mungkin zaman sebelumnya apa gimana kenal sama anak si Red Label, terus banyak nih angkatan gue itu tuh dulu SMP-nya kan di Dupal tuh mencar ke 85 sama 63. Gabung deh mungkin dari situ, jadi gabung karena teman sih sebenarnya, karena circle, mungkin karena circle. Nah gitu. RIP ini dia bergabung sering nyerang orang juga kan? Iya. Rumornya kan? Iya, rumornya sering nyerang orang. Gitu. Iya kan? Kenapa dia nyerangnya gabungan? Apa emang karena mau mencari musuh yang lebih sulit? Apa emang karena sendiri nggak mampu? Nih gue nanya nih secara pertanyaan biasa ya, yang gue tahu aja. Sebenarnya itu nggak masuk di gue ya, karena kan gue nggak ikutan gitu, gue nggak tahu sejarah. Sebenarnya masuknya ke cowok, mungkin nanti lu mau next bakal mengundang cowoknya nanti cerita apa gimana gitu. Okay. Sebenarnya itu pas RIP itu pas di angkatan gue. 16-an? Ya pas 16-an itu RIP gabung. Ya, karena kan emang relasi circle-nya itu masuk mungkin gitu. Terus nongkrong bareng juga mungkin karena 63 tongkrongannya deket sama 85, jadi tinggal belok Interkon ke Taman Alpha Indah, tinggal nyebrang. Ya kan, terus nongkrong juga di situ setiap hari atau 63 ke tongkrongan 85 di Balai. Sering silaturahmi ke tongkrongan. Sering banget gitu. Soalnya maksudnya banyak juga di komen-komen itu minta untuk Bang Ges undang dong dari RIP gitu. Kalau misalkan mau bahas RIP sih mungkin di angkatan gue lebih tepatnya. Coba ntar ya buat yang nonton dibantu komen. Bantu komen siapa aja gitu. Dari Pulveris, dari Red Label, yang tahu sejarahnya si RIP boleh lo komen gitu. Karena kan maksudnya itu kan juga menjadi suatu cerita juga ya. Iya. Walaupun mungkin gabungannya nggak sampai yang besar banget, tapi kan tuh kalau diceritain seru juga. Seru juga gitu. Kalau bahasa jalanan kan bahasa cowoknya kan gitu. Terus kalau misalkan gue nongkrong tuh lebih sering ke Pulveris karena dari 85 sih cewek yang nongkrong Pulveris sih gue doang gitu. Nongkrong sama Berkat ya kan. Berkat kan 2013. Nongkrong masih waktu itu di yang cerita itu apa dia namanya, gue lupa. Gue udah lupa banget apa sih nama tongkrongannya. Sumpah. Nongkrong bareng Berkat gue. Nongkrong bareng juga. Gue sama Berkat emang udah. Sama Jaka juga. Jaka beda. Jaka kan ke Saltong. Tapi sering nongkrong juga sama dia? Jarang. Si Jaka jarang ke situ gitu. Gitu. Oke nih, tadi udah bahas-bahas di RIP-nya. Sekarang ada nggak sih, Zin? Pasti ada sih. Kenangan-kenangan, entah kejadian yang paling Zirda nggak bisa lupain, entah apa ya, mungkin di jalanan atau di sekolah.
bisa di-sharing untuk sebagai ya kasih masukan lah. Oke. Gue mau ceritain yang di tongkrongan dulu. Jadi itu tongkrongan waktu itu lagi zaman-zamannya 86 ya. Siap 86. Siap 86. Paiko. Oh. Yang Net TV gitu kan. Siap, itu lagi booming-boomingnya banget kan tuh si 86. Nah, sering ngiter nih di intercon. Kenapa alasan sering ngiter di intercon? Jadi itu dulu 86 setahu gue mungkin Polsek Kembangan ya, gue nggak tahu ya Polsek Kembangan apa mana gitu polisinya. Terus jadi kan muter daerah situ di kawasannya itu intercon. Nah itu kan sering banget tuh intercon buat tawuran. Terus sering ada begal. Jadi mungkin dia ngiter aja deh tuh, ngiter nyari bahan buat ini pas buat konten kali mungkin. Sorry. 85 tongkrongannya di intercon. Okay. Nah pada situ gue sama anak-anak gue lagi baru pulang ngambil nilai di Senayan. Atletik. Terus pulang tuh nongkrong. Gue udah capek banget, gue tidur dah tuh di balai, kan nama tongkrongan gue balai ya. Gue di balai tidur aja udah tidur, anak-anak cewek juga pada tidur, cowok-cowoknya ada yang masih main bola lah, siap. Ada yang masih nongkrong lah, ngerokok lah apa gimana. Terus tiba-tiba apa nih polisi datang, itu sering banget polisi datangin ke situ, sering banget, itu sering dibubarin polisi. Warga-warga juga sering bubarin karena emang mungkin buat resah warga atau karena tawuran mulu, diserang mulu. Sebenarnya nggak pernah tawuran di situ karena emang diserang mulu gitu keadaannya. Polisi datang ditanya ada apa ini gitu. Ya gue liat udah ada kamera, aduh muka gue mau taruh di mana? Masa masih sekolah ya kan? Akhirnya kan emang dia mungkin pelajar kali diblur. Terus dibubar. Kalian bubar ya gitu. Soalnya di sini takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kata si Pak Eko gitu. Oh iya Pak, siapa gitu. Bubar sekarang bubar. Aduh pasti kan masih zaman sekolah. Aduh apa nih polisi ya bubarin, ada apa padahal nih? Cuma nongkrong doang. Padahal cuma nongkrong, pasti kan namanya itu pada ketar-ketir ya kan, takut diaduin ke sekolah apa gimana. Karena kan 85 kalau ketahuan nongkrong apa gimana itu sering banget gue dirazia sama guru. Sering guru ntar masuknya kemana, ke poin, kalau enggak besoknya dipanggil ke ruang BK guru manggil si orang tua murid gitu. Terus di 86 itu nah, gimana? Udah 86, oh yaudah bubar nih. Mungkin tahu nih sejarahnya anak 85 sama 6 gitu. 85 sama SMA 6. Pada hari itu SMA 6 si Gor lagi bikin tataran di intercon. Enggak, kan emang gimana ya? Temen gue sebelumnya udah datang nih ke tongkrongan ke Gor, nyamperin. Bang ini ada apa ya? Soalnya kan itu gitu kan, itu kawasan waktu itu mungkin ya pada saat itu mikirnya itu kawasan 85 gitu. Oh kan? Jadi gini. Gue rasik lagi ada tataran di intercon di lahan-lahan gitu. Di lahan. Lu bayangin sekolahnya di Gorasik, tatarannya di intercon. Okay. Mungkin wilayah ya kan, wilayah gue. Teman-teman gue pada nyamperin, Bang nih ada apa nih ya? Nah dia bawa si orang Ambon. Temen gue pada ada kayak temen gue tuh kenapa nih, nggak tahu temen gue tunjukin apa diapain gitu kan. Terus temen gue ngadu nggak terima. Terus ya udah akhirnya itu ada 86 nih. Gue ceritain gak sih? Boleh. Karena udah tahu gitu kan. 86 itu udah terkenal sih. Itu sampai mau diserang juga sama si Igor. Temen gue langsung ngadu ke ngejar si ini 86. Papa ada tataran Pak gitu. Papa ada tataran cepu banget kan. Semua itu cepu banget, tolol banget. Angkatan gue tuh gue mikirnya tolol banget. Itu di hari yang sama ya? Di hari yang sama. Pak ada tataran di situ rame. Pak enggak ada rame-rame Pak di sana, ada apa gitu. Temen gue cuma bilang rame-rame. Ayo anterin saya, dianterin itu kan pasti ketawa. Ya gimana nggak mau diserang lagi? Ketahuan banget. Itu di intercon yang di kamera juga walaupun keblur kayak apa gimana, tapi kan tetep badan-badannya yang ngasih tahu tuh anak 85 ketahuan. Iya 85 gini. Aduh di situ langsung pakai sirine mobil dah tuh. Mobil polisi itu yang lagi pada ditatar, lo tahu udah tuh kena yang anak anak Gorasi yang ngaduin anak 85 itu supaya itu cepu banget. Itu angkatan gue ya, itu udah pada tahu, anak gue waktu itu udah pada tahu. Anak Gorasiknya kesel dong. Kesel lah ya, kesel lah gitu, sampai mau dibalikin gitu kan. Mau dibalikin nggak tahu waktu itu jadi apa enggak, mau dibalikin. Makanya gue cerita kenapa, karena itu udah rahasia umum. Iya itu udah rahasia umum. Oh jadi gue lurusin nih, jadi 86 lagi iseng, 86 Net TV lagi iseng muter-muter ke daerah intercon. Intercon gitu. 85 dibubarin sama 86 ini ya kan. Tapi karena 85-nya kesel di daerah intercon, udah gitu ada Gorasik lagi tataran nih, kebetulan lampiasin aja. Pak bubarin Pak gitu. Gue juga kalau gue kenapa bisa ngomong kayak gini, karena waktu itu udah masuk YouTube 86. Di YouTube 86 ya ada anak-anak. Itu kelihatan banget di shootnya. Tongkrongan 85 ya kan, anak-anak 85 walaupun di blur mukanya, tapi kan baju baju sekolahnya gitu, baju olahraganya itu kan 85. Ya udah pasti kan ketahuan dari situ. Itu bodoh banget sih, maksudnya itu cemen menurut gue. Gue akuin gitu. Itu bodoh dulu. Tapi banyak kok kalau lu undang cowok-cowoknya tuh banyak hal serunya gitu. Pastilah di jalanannya gitu.
Kalau kita ngebahas ke arah sekolahnya lagi Zir, pasti kan ada ya kenangan-kenangan di sekolahnya yang bisa Zirda ambil sebagai pelajaran ya, positifnya gitu, ada. Dari atas kejadian yang udah Zirda alamin. Ada nggak sih? Ada. Jadi mungkin sebagian yang udah sering tahu cerita gue gitu, tahu gitu. Gue pernah waktu itu debat sama guru. Sebenarnya nih gue debat sama guru. Sebenarnya gue ngasih sisi positif. Emang sih guru tuh mau yang terbaik kan buat anak muridnya gitu. Pada saat itu emang gue habis ngadain acara enif angkatan di sekolah. Nggak tahu ada yang cepuin apa gimana di angkatan gue nge-share emang foto-foto enif itu di Facebook. Nah nge-link tuh ada yang ngaduin tiba-tiba kepanggil apa gimana, guru gue sempat nyindir ke kelas habis itu nyindir ke kelas gue lagi jam pelajaran. Di jam pelajaran itu pelajaran kesukaan gue sejarah kesukaan gue. Nah gue selalu maju, kan dulu kan kurikulum gue kan apa-apa maju itu buat nilai aktif kan gitu kan, buat nilai raport dulu juga. Gue sering maju, tiba-tiba pas gue lagi seneng udah tuh cerita sejarah-sejarah, karena tuh gurunya kan suka kayak bercanda gitu. Terus gurunya nyerempet nih nyindir gitu kan, nyindir. Pada waktu gue enif, masalah bajunya lah, apalah, perilaku gue gitu dibongkar semua, itu aib pokoknya dibongkar di dalam kelas gitu, sampai dikatain apa kayak kerudung dusta lah apa gitu kan, karena waktu itu gue sempet pakai kerudung gitu. Pada ngejudge gue kerudung karena nutupin rambut. Yang cat rambut kan gak boleh beri 85 kan. Gue gak nutupin rambut emang karena pada situ gue lagi pengen buat kerudung gitu kan. Mungkin dapet hadiah ya apa gitu. Terus gue dikatain di luar karena gak pakai kerudung kan apa gimana. Nah gue ngelakuin hal itu emang di luar jam sekolah. Mungkin emang dulu tuh guru X banget sama yang namanya party 85 di luar sekolah gitu. Takut nama sekolah malu atau gimana. Gue ngelakuin itu, gue akuin mungkin pada saat sekolah itu gue salah atau gimana. Tapi gue mikir itu di luar jam sekolah, nggak ganggu sekolah gitu kan, itu ya nggak ngerugiin sekolah juga gitu kan. Mungkin karena ada bawa-bawa insider ini 85 mungkin kan, takutnya ngeliat kok anak muridnya pada kayak gini gitu. Dia disindir dia tuh. Gue ngerasa kalau dikata-katain secara pribadi di depan umum itu nggak wajar gitu, nggak wajar menurut gue gini. Apalagi itu lagi jam pelajaran. Menurut gue seorang guru seharusnya emang anak muridnya nakal nih, mendidiknya dengan cara lo panggil ke ruang BK. Ayo kamu nih siapa yang ada di sini, kamu panggil ke ruang BK, kita ngomong. Gue nggak suka gue dihina pada saat itu di jam kelas. Emang tuh gurunya kan suka nyinyir gitu kan. Tapi gue ambil sisi positifnya, guru mau yang terbaik gitu. Gue langsung ngegertak meja. Karena temen gue, Zir gue sakit hati, Zir gue dikatain, Zir pada mau nangis gitu. Pasti kita terganggu dong, otomatis karena jadi ngedown mau sekolah atau gimana. Gue geprak meja, bukan gue mau so jagoan, enggak. Tapi gue lebih kayak gue nggak terima banget gitu dikatain. Paham. Gue geprak, Bu mohon maaf. Tapi gue ada kata sopannya, gue nggak benar-benar ngelawanin, nggak benar-benar ini. Gue mohon maaf, Bu mohon maaf. Gue bilang gitu, mohon maaf kalau misalkan memang ibu tidak suka sama saya, ibu bisa ngomong sama saya di luar atau di ruang BK. Nah langsung gue di sini, tuh anak udah terkontaminasi sama alkohol, karena pada saat itu foto gue ada lagi pegang bir bintang. Siap. Gitu kan, bir bintang. Oh tuh anak terkontaminasi sama alkohol, mungkin gue dikata-katain atau gimana. Sampai gue disini-sini, sampai teman-teman gue bilang pas habis itu temen gue pada diem gitu kan. Zir kok lu berani banget sih Zir? Zir kok lu sumpah lu bakal calon DO Zir, karena di 85 tuh gak ada yang berani ngelawan tuh guru. Itu mungkin pertama kali gue bener-bener itu langsung pada diem satu kelas. Dan itu langsung nyebar di guru-guru. Guru-guru pasti tahu dong, pasti kan dampaknya gue apa di pelajaran. Pasti pada guru-guru mikirnya ini anak bandel apa gimana. Akhirnya gimana? Iya teman-teman gue. Terus akhirnya gue nunjukin temen gue gini, pas pelajaran itu, Zir, lo kan suka pelajaran ini. Dia bikin pertanyaan gitu di papan tulis. Gue tulis jawaban. Gue paling pertama tahu. Tapi gue tahu nih jawabannya, gue tahu. Tapi temen gue nge-support. Zir, walaupun lu nggak suka, tapi lu tunjukin kalau lu bisa. Lu tunjukin kalau lu, karena lu pintar di pelajaran ini. Lu bisa di pelajaran ini. Gue tunjukin. Guru gue cuma nyinyir doang. Emang ada yang nganggep ya gitu. Segitu nyinyirnya gitu kan. Gue tetap, tapi gue nggak sakit hati. Sumpah demi Allah gue nggak sakit hati. Gue malah kadang gue salah apa ya gitu, sampai gue nggak di absen sampai kelas 3. Dari kelas 2 sampai kelas 3 gue setahunan tuh gue nggak di absen, per 2 tahun gue nggak di absen. Tapi gue tetap masuk pelajaran itu, walaupun gue pernah sekali nggak masuk karena sakit, sampai dinyinyirin, mungkin itu orang kebawa banjir apa gimana gitu kan. Cuma gue tetap masuk. Gue kenapa mau masuk? Gue ngerjain tugas rajin. Gue lihat kok temen-temen gue jawabannya sama-sama gue nilai 80, 85. Gue cuma 75, rendah banget gitu kan. Oh ya udah, mungkin seharusnya sih nggak bisa sih masalah pribadi atau masalah apa dibawa ke pelajaran gitu kan, itu akademik gitu kan jatuhnya. Tapi emang gue nunjukin di pada kelas 2 itu, gue nunjukin gue bener-bener gue mampu nih, gue nggak mau namanya gue ngedown. Temen-temen gue udah bilang, udah lu pindah sekolah aja. Sampai gue mau pindah ke 63, bokap gue bilang tanggung ya kan 85, kenapa emang ada masalah apa? Sampai bokap gue kayak di depan sekolah marah-marah, kalau misalkan kamu digitu sama guru
kamu lawan apa gimana, tapi kan gue nggak mau kayak gitu kan. Ya kan, karena akhirnya gue bener-bener tunjukin di pelajaran itu, semua pelajaran gue tunjukin. Guru gue nggak ada yang benci gue, guru gue pada ya apa sih, menurut gue profesional, itu profesional. Gue setiap pelajaran sampai guru gue pada suka gitu kan, senang sama gue. Ayo Zirda, ini kan kamu nih biasanya kayak bahasa Indonesia gitu, gue aktif banget. Ini Zirda, biasa Zirda bisa. Ya gue nggak mau kalau gue tuh dibilang gue bandel, gue anak insider, gue tuh di pelajaran gue jelek atau gimana. Terus yang gue emang sakit hati gimana, gue lihat nih nilai gue lihat nilai gue, kok nilai gue lebih tinggi ya dibandingkan apa yang lain gitu. Mereka peringkat 10, di dalam peringkat 10 gue di peringkat 11. Mungkin salah satunya karena gue anak insider Indis gitu, mungkin salah satunya itu. Nah ya udah, tapi gue tetap nggak nyerah atau gue sakit hati, nggak. Itu buat pelajaran gue, mungkin emang guru mau yang terbaik sebenarnya gitu kan. Nah dan gue di 85 pun gue bukan anak yang nongkrong doang, enggak. Gue aktivitas gue banyak. Gue ekskul ada berapa tuh, banyak banget. Pertama gue paduan suara, ya kan. Berarti bisa nyanyi nih? Iya, suara gue serak ya kan, serak, tapi ya enggak yang bagus-bagus banget. Gue aktif gitu, gue semua hampir gue cobain. Guru gue malah yang milih gue, udah kamu paduan suara, gue paduan suara. Walaupun itu di paduan suara waktu itu kan gue kelas 2, ada kakak kelasnya pada nyinyirin, pada nggak suka, gue tetap jalanin gitu. Terus apa lagi? Terus futsal. Oh futsal juga. Futsal cewek kan, futsal women. Idaman banget nih biasanya kalau ada cewek futsal tuh cowok-cowok pada senang biasanya. Futsal ya. Tapi gue nggak bangga karena gue waktu itu nggak sempat ada bawa piala, nggak bangga gitu. Cuman ekskul aja. Ekskul gitu. Futsal sampai waktu itu gue pernah jadi ketua kan, karena emang dari 2016 angkatan cuma gue doang yang ikut. Sampai itu kan berarti kan 2017 ada yang ikut adik kelas gue. Berarti kan ganjil gue dong. Gue deket banget sama ganjil gue. Terus pada angkatan gue cewek-cewek yang indis-indisnya pada nyinyir. Lu terlalu deket sama angkatan 2017. Gue gak suka gini-gini, lu terlalu deket. Gue bilang kenapa gitu, gue emang deket sama siapa aja, gue gak bakal mau ada musuhan atau gimana. Malah bahkan teman-teman gue nih yang cowoknya pada, Zir udah kayak Zir, lu bikin nih Zir gak ada senioritas di sekolah ini. Coba Zir lu gimana caranya, kan lu tuh yang paling deket sama adik kelas semuanya. Gue bener-bener adik kelas gue rangkul gitu, gak pernah ada yang masalah sama gue adik kelas. Baik. Terus abis itu ya banyak sih sebenarnya ceritanya. Udah gue mau nunjukin aja kalau kita terkenal bandel di sekolah, tapi yang nggak seharusnya bandel tuh bandel nongkrong atau gimana. Cuma kita harus ada kayak prestasi atau kegiatan aktif positif lainnya gitu kan. Terus gue ekskul futsal, gue ekskul modern dance, tuh gue sampai ekskul bahasa Perancis. Itu gue jadi ketua di situ. Salut banget. Itu bahasa Perancis. Sampai itu banyak banget kan demo ekskul. Itu demo ekskul gue maju semuanya. Maju ya demo ekskul. Terus itu yang support gue guru bahasa Prancis gue. Itu tuh guru emang paling gak disukain sama orang-orang gitu kan, karena tuh guru juga orangnya sifatnya kalau emang orang gak pinter pelajaran ini, tuh guru Prancis pasti tau lah semuanya gitu kan ya, tuh gurunya siapa, madam siapa, lu gak bakal disukain gitu, gak bakal disukain apa gimana. Dan gue di bahasa Prancis itu malah disupport sama dia, gue nurut pelajaran dia dan nilai gue bagus banget di Prancis itu karena gue bisa gitu, bisa gitu. Nah gue tuh jadi sisi positifnya sih itu gitu. Gimana ya, sisi positifnya sangat banyak banget. Maksudnya banyak, gitu. Mungkin beberapa orang mandang kita itu pribadi yang bandel doang gitu, nongkrong doang. Lalu bisa ngelihat orang-orang bisa ngelihat kita cuma dari foto doang. Foto, bener. Kayak misalnya kita lagi background deh, cuma dari cover gitu istilahnya gitu. Padahal isinya tuh kan beda. Sama aslinya. Sama kayak mungkin orang-orang mengenal nama kita nih dia nih kan tukang ribut, tukang maboy. Padahal di balik itu kita juga melakukan hal positif gitu. Yang bisa dibilang malah lebih banyak hal positifnya sebenarnya. Iya gitu. Itu yang setahu gue nih sampai sekarang pun nama gue pasti dibilangnya Zirda yang tukang ribut, Zirda di 85 yang bandel, suka nongkrong atau itu lo nggak, misalnya kayak kalian tuh semua nggak tahu gitu sisi positifnya itu apa. Mungkin itu anak-anak 85 sampai kayak mabok, ngerokok, itu cewek-ceweknya gue doang yang nggak ngerokok mabok, asal kalian tahu. Kayak itu gue dijagain banget sama insidernya. Kalau gue mau minum mabok, enggak, lo nggak boleh minum ya, lo nggak boleh mabok ya. Itu kenapa gue suka bergaul sama anak laki-laki, bukannya karena dia mah bakalan dipakai di satu tongkrongan atau gimana, enggak, karena gue suka gitu, mereka tuh pada jagain gue. Justru malah ngejagain. Iya, malah ngejagain. Gue di 85 tuh gue seneng karena mereka tuh pada ngejagain gue. Lo nggak boleh mabok ya, lo nggak boleh merokok ya, awas aja lo, kayak gitu. Nih sepakat nggak nih buat laki-laki yang nonton? Jadi cewek tongkrongan tuh dijaga. Bukan dirusak. Dijaga gitu ya. Itu gue disayang, bukan digoyang. Bener. Ya kan? Betul banget. Itu gue bersyukur banget gue masuk 85, gue dapet angkatan solid emang karena dari awal kan udah tatarannya udah diajarin solid gitu kan. Tapi merangkul ya, daripada memisah. Iya. Walaupun kakak kelas pada gak suka sama gue karena gue ini apa gimana, nama gue jelek apa gimana, tetap gue bodo amat. Gue bener-bener orangnya tuh gue bodo amat sama orang. Gue gak pernah pikirin orang mau ngomong apa. Gue tuh bisa sekuat ini atau
lewatin kayak kehidupan gitu kan, itu gue orang masuk bodoh banget, cuek banget. Itu sisi maksudnya kayak gue mau nyebarin ke netizen sekalian gitu. Kita benar-benar harus pikiran kita positif sama orang, mau orang sejahat apapun itu gitu ngelakuin sama kita, cuma kita harus mikir orang itu sebenarnya pasti baik gitu. Orang itu pasti sebenarnya baik. Jadi gimana caranya lo bergaul sama orang itu, gimana caranya lo ngerangkul orang itu. Gitu sih dari kitanya sendiri sebenarnya. Gitu. Zirda dari tadi udah menceritakannya kisahnya ya, dari SMP, SMA sampai beluk-beluknya juga diceritain. Nah, pastikan pengalaman Zirda bisa gue simpulkan cukup banyak. Walaupun umurnya memang belum senior, tapi pengalamannya jauh, udah berat dan lu bisa ngelewatin itu. Gue pribadi menganggap itu adalah hal yang sangat istimewa lah karena orang-orang tertentu doang yang bisa ngelewatin hal itu. Betul. Ibaratnya gini loh, Cir, mohon maaf ya, dipandang sama orang buruk gitu, tapi ternyata lu tetap ngelakuin hal positif gitu. Betul. Sekalipun orang itu tetap mandang lu hal buruk, lu tetap aja terus ngelakuin hal positif. Nah gini Zir, ada gak sih menurut lu hal-hal yang harus dihindarin sama anak-anak zaman sekarang, khususnya perempuan ya, anak-anak tongkrongan? Itu gimana sih hal-hal yang harus dihindarin, yang harus nggak dilakuin? Karena kan zaman sekarang nongkrong itu udah biasa banget ya, biasa banget, udah lumrah banget nongkrong, dan ada yang salah gitu. Ada. Menurut gue kalau misalkan dari segi anak-anak tongkrong sekolah ya, untuk perempuannya nih, kayak ya udah sih, emang dulu gue akuin zaman-zaman gue senioritas. Cuma menurut gue ya perlahan-perlahan gitu ya, ilangin tradisi seperti itu gitu ya menurut gue gitu. Karena ya ujung-ujungnya kita bakal butuh orang gitu, walaupun dia bawahan lo gitu, senior lo atau di bawah lo gitu, itu ujung-ujungnya kita bakalan butuh mereka gitu. Menurut gue kayak untuk di zaman sekarang ya nggak usah lah yang kayak sok tengil atau gimana gitu. Ya lu ada nongkrong, lo mau ngerokok, lo mau mabok ya boleh, karena lu bener-bener harus fokus sama diri lu sendiri aja. Menurut gue gitu, kayak jangan ngurusin pribadi orang atau gimana. Yang kalau di luar sana yang gue dapet juga anak-anak tongkrongan ya cewek ya kebanyakan, beda banget ya sama zaman ya kayak dulu gitu, lebih mungkin ngerasa kayak ya gaul lah, ini gue begini, gue gitu, gue gaul gitu. Menurut gue nongkrong aja, tapi tetap ngelakuin ya gitu lagi, kembali lagi hal positif gitu sih. Tunjukin nih, lu dulu anak bandel gitu, cuma lu harus karir sih, lebih ke karir, karena karir itu atau ya title lu juga itu bakal dipandang sama orang, itu kepake banget gitu. Lu ngejar karir sih ya, kalau lu nggak suka kerja, lu nggak dapet di dunia kerja, lu usaha seenggaknya gitu. Lu harus punya pengalaman. Jadi balik lagi ke prinsip yang dari awal ya, Zid, ini kita bandel bukan berarti bandel boleh ya, tapi boleh. Lu kalau udah bandel nih, ya lu harus tunjukin juga ke gitu. Orang-orang kalau bandel lu tuh jangan sampai sia-sia. Ya jangan sampai sia-sia gitu, betul. Jadi buat teman-teman yang belum bandel, ya nggak usah bandel. Iya, nggak usah gitu. Tapi maksudnya kalau ada dari teman-teman yang udah dikenal bandel, dikenal negatif sama orang, kita harus perbaiki diri. Tunjukin aja gitu sama tunjukin ke orang-orang, terutama tunjukin ke diri sendiri. Betul. Ya kalau kita emang mau ngelakuin perubahan. Iya gitu. Gue ngeliat kayak zaman sekarang temen gue ada nih yang seangkatannya sama gue, kok dia masih stuck di situ-situ aja ya, kok dia masih stuck di dunia peributan aja ya. Gue kayak nggak ilfil sih, mungkin dia salah apa ya gitu sama hidupnya, padahal kan dia bisa gitu survive sendiri. Gue waktu itu ngejalanin sampai banyak banget nih minta komentar, Kak, gimana sih caranya ngelewatin proses interview itu. Gue banyak banget kalau untuk masalah proses interview gitu kerjaan karir gue lewatin itu. Gue benar-benar sendiri. Banyak yang bilang, Izir kok lu bisa masuk sih di perusahaan ojek online yang terkenal itu, lu bisa ke terkenal itu, lu kok bisa gitu, lu bisa ke travel yang terkenal itu, kenapa? Gue bener-bener, gue mikir semua orang pasti bisa, sampai orang pada bilang gue pakai orang dalam. Hah, orang dalam gimana? Gue aja sampai saksinya teman-teman gue pada kayak yang nemenin gue interview bener-bener itu, gue ngejalanin tuh interview bener-bener itu buat diri gue lagi ya, kembali buat memperbagus diri gue, atau bener-bener buat hidup kita sendiri gitu, untuk memperbaiki hidup kita sendiri gitu tujuannya. Makanya maksud menurut gue mulai sekarang ya, gue masih banyak salah, gue masih banyak kekurangan, gue masih banyak, pasti kita semua orang masih banyak kekurangan, kita harus perbaiki gitu. Ya gimana caranya lo ke depannya lu berusaha terus memperbaiki diri lo. Kalau misalkan lu gagal dalam apapun, lu ngaca gitu sama diri lo, oh gue ada yang salah ya sama diri gue apa gitu. Dan tujuan lu ya udah kayak kalau emang lu gagal apa gimana, lu coba deh lu tanya sama orang tua lu tanya sama ibu lo sih, doa ibu itu paling buat menuju kesuksesan kalian. Sepakat. Oke nih, kita sudah berbincang-bincang Zirda selama 1 jaman ada nih. 1 jaman. Semoga teman-teman masih nonton sampai sekarang. Dari gue pribadi pun senang banget kedatangan Zirda
yaitu seorang perempuan dari 85 yang udah di request sama orang dari lama, akhirnya mau juga datang. Gue berharap setelah podcast gue sama Zirda ini, teman-teman yang lain yang perempuan pun bisa datang juga ke sini seperti Zirda dari sekolah-sekolah lain, karena kan tentunya pengalaman di sekolah lainnya beda sama yang di gitu. 85. Beda banget, pasti beda. Oke, ada lagi yang mau disampaikan apa udah Zirda? Udah sih itu aja gitu. Udah itu aja ya. Terima kasih banget Zirda udah datang. Sama-sama Kak Gezi. Gue kayak nggak nyangka banget maksudnya bisa diundang ke podcastnya Kak Gezi gitu. Terus juga kata dia kenapa kok gue bisa sih Kak masuk ke sini, karena ada requestan dari beberapa orang gitu. Mungkin mereka mau denger cerita gue, dan ini cerita gue, ini apa adanya cerita gue nggak lebih-lebihin, gue nggak kurang-kurangin. Kalau misalkan ada salah-salah kata atau gimana gue minta maaf gitu. Jadi inilah Zirda apa adanya. Iya gitu. Thank you Zirda. Thank you ya. Lihat kamera dulu.